gimana dikasih SPLK atau gimana, terus pihak KBRI itu tetap bersikeras saya harus membuat KTP sama paspor gitu. Aduh, terus nggak bisa, saya sudah berusaha, terus nggak, pasti harus mencoba satu kali lagi, harus anak ini harus mendapatkan KTP sama paspornya, Mas. Kalau nggak mendapatkan, Putri harus membayar denda selama usia dia 9 tahun, harus membayar US. berapa? Denda. Berapa? Sekitar 350. Hah? 350 dolar? Hah? 350 juta? Denda buat anak saya selama tinggal di Myanmar. Terus? Saya kan cerita kalau itu memang kesalahan orang tua yang nggak mengerti membuatkan izin tinggal dia, tapi kan saya benar-benar posisi nggak ngerti. Sedangkan suami saya kan nggak menjaga dia. Sekarang pun saya nggak bisa menghubungi suami, gimana dia tinggal. Jadi cara satu-satunya adalah menebus anakmu 350 juta di Myanmar? Iya, baru anak saya bisa keluar. Terus saya kan juga minta tolong, gimana Bapak kalau minta keringanan ya kita nggak mungkin bisa menolong. Itu kan kesalahan murni dari orang tua, seperti itu nih. Siapa yang menghubungi kamu? Pak Iqbal. Oke. Ya, KBRI. Oke. Berarti memang tidak ada bantuan keringanan, Mbak, karena itu pastinya anakmu harus disidang konsekuensinya. Iya. Nah, berarti kan selama ini kan nggak ada jalan nih. Nah, sekarang karena banyak pihak yang menghubungi, saya juga menghubungi Pak Yuda, bagian perlindungan. Ya, kalau itu sudah diputuskan, pastinya mereka sudah bertanya itu dan mereka sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau ada duit, berarti anakmu bisa ditebus, itu aja. Iya, solusinya itu saja. Iya, berarti kan memang kelalaian mutlak orang tua dan pastinya pemerintah juga tidak akan menanggung dengan kelalaian orang tua dong. Nah, ini pertanyaannya, sampean harus menyediakan uang seperti itu untuk menebus anakmu. Kamu siap nggak? Nah, makanya saya kan bingung kalau seandainya saya minta bantuan keringanan dari KBR itu gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu, kalau itu sudah dinyatakan pure kesalahan orang tua, nggak ada hubungannya dengan pemerintah, Mbak. Okay. Dan pastinya pemerintah nggak akan nanggung, itu sudah pasti loh. Karena pemerintah punya budget itu bukan buat yang lainnya kayak emergency. Tapi kalau untuk itu saya rasa enggak. Maksud saya tuh seperti ini, seandainya bisa membantu negosiasi gitu loh, maksud saya. Oke. Nah, kamu nanti tak tembusi Pak Menteri ya, tapi saya nggak janji loh. Aku sekarang nggak berani janji ya, Dok ya. Saya berusaha terus ngikutin kamu yang di Singapura itu kan. Berarti aku ingat kamu. Jadi karena anakmu itu sudah overstay dari umur 9 tahun sampai 17 tahun dan kamu harus nebus. Ini kronologinya saya akan ceritakan lagi ke Pak Menteri karena Pak Menterinya baru dan belum tahu kasusmu ini. Saya mengikuti peraturan Indonesia. Anak saya harus mempunyai paspor Indonesia. Nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Anak keturunan itu harus memiliki paspor di papanya. Nggak boleh. Itulah kesalahan saya. Nggak boleh. Kalau dia ikut paspormu, berarti dia harus punya visa. Punya visa. Tapi kalau dia punya paspor Myanmar, saat dia pulang Indonesia, dia harus bikin visa Indonesia. Izinkan saya nanya sama Pak Menteri dulu ya. Izin dulu. Aku ingat kasusmu.
itu nih, kalau bisa tuh dikasih keringanan lah. Bukan, nanti tak izin buat surat, biar surat itu dikirimkan ke Pak Dubesnya Myanmar. Iya nih. Oke, terima kasih. Yuk. Saya bersedia membayar, tapi berilah keringanan nih, jangan sampai. Kan yang minta keringanan gini Mbak, sampean minta keringanan ke negara, negara minta keringanan ke pemerintah Myanmar, karena memang anakmu melanggar peraturan Myanmar. Tetapi kalau nggak bisa kan nggak mungkin juga. Iya, tapi saya minta gimana ya, biar dapat keringanan, seandainya pun oke lah 50% membayar, saya bisa bernafas, bisa berusaha. Saya tidak janji, saya akan mencoba. Saya akan hubungi Pak Menteri dulu, ya. Ya, terima kasih. Oke. Aduh, konsepnya piye iki? Aduh, saya tuh nggak paham semuanya ya teman-teman ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pengen istirahat teman-teman. Saya nggak mau kacau balau ini, kayaknya permasalahannya menjadi kompleks sekali ya, dan tidak semudah kita mikirnya. Dan tentunya saya secara pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat kalian, karena jujur tidak semuanya bisa saya bantu, jujur tidak semuanya bisa saya lakukan yang terbaik. Dan tetap pesan saya kepada warga Lampung, saya tidak mau ini menjadi fitnah yang berkepanjangan. Saya minta maaf kepada seluruh warga Lampung jika saya membantunya tidak bisa full. Dan ingat, saya bukan orang Lampung, tapi saya mau membantu Lampung. Saya tidak ingin dihargai, tetapi jika saya tidak bisa menyenangkan hati orang Lampung, saya minta maaf, karena saya orang biasa. Dan ingat, warga Lampung bukan tanggung jawab saya. Warga Lampung bukan tanggung jawab saya. Dan satu hal, jika kamu dibantu, tetaplah bersyukur, karena saat kamu bersyukur, Tuhan akan berikan jalan dan rezeki yang lain. Mungkin hari ini Miss Yuni tidak bisa membantu, tapi saat engkau tetap bersyukur dengan rezeki yang kamu punya, Tuhan akan berikan kesembuhan itu dengan cara Tuhan. Tetapi saat engkau tidak mampu bersyukur atas apa yang kamu punya, maka kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Dan satu hal, saya sangat bersyukur karena saya tidak jadi membantu salah satu warga Lampung. Bagaimana ceritanya seandainya saya membantu? Apa enggak saya ini dituntut seumur hidup saya harus menanggungnya? Jadi terima kasih warga Lampung yang sudah mengingatkan saya. Tidak semuanya harus saya lakukan dengan baik. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye-bye. Love you.